can get it right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari saudara kita, anggap saja Khairul. Pertanyaan gimana? Assalamualaikum Ustadz, Ana mau tanya, ada seorang suami di saat melakukan hubungan intim dengan istrinya, bayangin wanita lain, bukan istrinya yang sendiri. Hukumnya gimana Ustadz? Tolong minta pencerahannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum suami istri sedang berhubungan, kemudian membayangkan orang lain, itu kriminal. Kriminal berat. Melanggar KUHP pasal 5. Itu sama dengan mengotori jiwanya sendiri. Mungkin ini sedang kena korban video porno, mungkin ini. Tidak puas dengan istrinya malah membayangi orang lain. Gimana ndak kriminal, gimana ndak dikatain korban porno? Nabi Muhammad SAW bersabda, kutiba ala ibni adamah nasibatuhu minaz zina, mudrikun dzalika la muhalatah. Setiap anak Adam telah mendapatkan bagian zina yang tidak bisa dilakukan dan tidak bisa dielakkan. Fal ainani zinahuma an-nadhar. Adapun kedua mata zinanya adalah memandang. Wal udunani zinahuma al-istima'u. Kedua telinga zinanya adalah mendengarkan. Wal lisanahu al-kalamu. Adapun lisan zinanya adalah berbicara. Wal yadu zinaha al-badsuh. Adapun tangan zinanya yaitu menjotos atau memukul orang. Wal rijlu zinaha al-hota'u. Dan wal rijlu zinaha al-hota'u. Adapun kaki zinanya yaitu melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusad dikudalika al farju wa yukadzibuhu. Adapun hati zinanya yaitu berangan-angan, menerawang dan dibenarkan oleh farjinya atau diingkari atau dibohonginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Berarti orang yang berhubungan suami istri tapi malah membayangkan orang lain yang bukan istrinya, hukumnya dosa, haram. Ini kriminal loh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Mendekati zina itu banyak. Termasuk mengajak perempuan secara khalwat atau bisa saja melihat porno. Itu bisa takribus zina. Sedangkan Allah Ta'ala melarang keras, wala takribus zina, jangan mendekati zina. Ini yang dilarang mendekati, apalagi perbuatannya. Di dalam riwayat lain diterangkan, al-ainu tazni, mata itu berzina. Wal qalbu yazni, dan hati itu berzina. Fazinal ain an-nadhar. Adapun zina mata yaitu memandang. Wa zinal qalbi at-tamanni. Adapun zina hati yaitu mengangan-angan. Pikiran melayang-layang. Ya termasuk itu, berhubungan dengan suami istri malah membayangkan orang lain. Itu termasuk at-tamanni fil qalbi.
wal farju yusaddiqu ma hunalika aw yukadzibuhu. Sementara farji membuktikannya, membenarkannya atau mendustakannya. Istilah zina itu memang kadang-kadang dikatakan secara majas. Sampai-sampai Imam Nawawi itu setelah mengkaji hadis itu berkata zina itu semacam ditakdirkan pada umat. Tapi ini bahasa yang majas, bukan yang zina yang diharamkan. Karena yang dinamakan zina secara lugatan ya berhias. Nah, yang dimaksud di sini jawaban dari pertanyaan bukan lugatan, tapi istilah hukumnya haram. Di dalam kitab lain, Ibnu Hajj Al-Maliki wafat atau meninggal tahun 737 Hijriah. Beliau mengatakan, min hadhil hislati al-qabihati allati ammati bihal balwa fil ghalib wa huwa anna ar-rajula idza ra'a imratan a'jabathu wa ta'alahu ja'ala baina ainaihi tilkal mar'ata allati raha wa hadha na'un minaz zina. Termasuk perbuatan tercela yang merebak di masyarakat pada umumnya adalah seorang lelaki melihat seorang wanita yang sangat menarik, kemudian lelaki itu mendatangi istrinya untuk bersetubuh dan dia membayangkan wanita yang dilihatnya tadi. Ini semacam berzina. Hukumnya haram. Bukan zina-zina yang diranjam, tapi seperti berzina, artinya dosa. Bukan zina-zina yang diranjam, bukan, cuman dosa. Maka darinya suami istri jika berhubungan jangan sampai membayangkan orang yang dilihat sebelum berhubungan. Di dalam kitab lain Ibnu Muflih mengatakan, wa qad dzakara Ibnu Aqil wa jazama fi riayatil kubra adunnuhu awwala kitabin nikah annahu law istahdara inda jima'i zawjatihi suratan ajnabiyatan muharramatan annahu yasimu. Ibnu Aqil menegaskan dalam bukunya Ar-Riya'ah Al-Kubra, saya menduga di bagian awal bab nikah bahwa jika ada seorang suami membayangkan wanita lain yang diharamkan padahal ia sedang berhubungan badan dengan istrinya, maka ia melakukan dosa, hukumnya haram. Maka dari itu kita jangan membayangkan perempuan lain sedang berhubungan, ya terima saja, itu memang rezekinya sebegitu. Jangan sampai jadi korban purno. Ingat, jangan sampai jadi korban purno. Nabi Muhammad SAW bersabda, ini hadis dari Ibnu Umar, salah satun la yandurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamati al-aqu liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilatu waduyus. Ada 3 golongan, ada 3 kelompok, ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Kelak di hari kiamat, 1 orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ingat ya, saya ulangi. Nabi Muhammad bersabda, ada 3 kelompok atau 3 golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat nanti, yaitu 1 orang yang durhaka kepada 2 orang tuanya, orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Yang kedua adalah perempuan yang menyerupai laki-laki. Ada perempuan berpakaian seperti pakaian laki-laki yang khusus untuk laki-laki. Karena menyerupai itu tidak semua menyerupai itu haram. Ada menyerupai yang haram, ada yang menyerupai tidak haram. Ini ada perempuan menyerupai laki-laki. Misalnya berpakaian seperti pakaian yang khusus untuk laki-laki. Nomor 2, waduyus. Orang yang tidak punya rasa cemburu.
Baik itu suami pada istrinya tidak punya rasa cemburu, ataupun orang tua pada putri-putrinya. Putrinya kemana, ya ndak curiga, nyantai-nyantai saja. Sebagai orang tua, ndak peduli. Lah ini termasuk kategori duyus. Duyus ini haram. Pertama, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kedua, perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga adalah duyus. Bukan jus ya, duyus. Yaitu orang yang tidak punya rasa cemburu. Baik itu tidak punya rasa cemburu pada istrinya yang keluar, dilantor bahasa Maduranya. Bebas kata Maduranya. Pokoknya letak kata la ya ada. Pokoknya letak la mata bahasa Maduranya. Ini duyus ini haram. Juga seorang orang tua pada putrinya juga tidak perhatian. Kemana perempuannya pergi, kemana putrinya pergi, tidak peduli. Ini masuk kategori doyus, hukumnya haram. Maka dari itu kita harus hati-hati. Mari kita belajar, dan belajar. Karena tidak ada amaliyah yang paling utama pahalanya daripada belajar. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apa sih keistimewaannya malam Lailatul Qadar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan Lailatul Qadar itu sebenarnya kita tidak bisa menghitungnya. Cuman ini ada gambaran dari Al-Quran. Di dalam surah Al-Qadar, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Kenapa kok ada Lailatul Qadar? Ada sebuah keterangan di dalam tafsir As-Sawi. Innahu dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Israil. Ada seorang laki-laki yang diceritakan, yang disebutkan oleh malaikat Jibril di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamila silaha ala atikihi fisabilillahi azwajal afasahrin. Seorang laki-laki tersebut membawa senjata di pundaknya berperang di dalam jalan Allah selama 1000 bulan. Fa'ajaba Rasulullah SAW dalika. Kemudian Nabi Muhammad merasa terheran-heran. Takjub, bahasa Maduranya geton. Ada keinginan seperti itu untuk umatnya. Wa tamanna dzalika li ummatihi. Nabi Muhammad setelah mendengarkan cerita malaikat Jibril tentang seorang laki-laki Bani Israel berjihad selama 1000 bulan, Nabi Muhammad itu berangan-angan supaya mendapatkan keutamaan seperti itu untuk umatnya. Namanya Nabi Muhammad, Nabi yang paling baik berangan-angan untuk umatnya. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, bermunajat pada Allah, ya Rabb, ja'alta ummati aksaral umam a'maron. Wahai Tuhan hamba, Engkau telah menjadikan umatku umat yang paling pendek umurnya. Umat Nabi Muhammad itu umurnya paling pendek daripada umat-umat yang sebelumnya. Kalau umat dulu, zaman Nabi Adam, 600 tahun, 900 tahun, 1000 tahun itu sudah biasa. Tapi umat Nabi Muhammad tidak ada yang seperti itu. Nabi Muhammad bermunajat, wahai Rabb, Engkau telah menjadikan umatku umat yang paling pendek umurnya. Wa aqalluha a'malan, amaliyahnya paling sedikit. Fa'atahu Lailatul Qadri. Maka kemudian Allah memberi
Lailatul Qadar khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hiya min khasaisi hadil ummah. Lailatul Qadar itu khusus bagi umat Nabi Muhammad, umat lainnya enggak. Jadi kalau umat Nabi Muhammad melakukan ibadah bertepatan Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan yang dikerjakan orang Bani Israel yang berjihad 1000 bulan itu tadi. Bayangkan 1000 bulan beribadah atau 83 tahun lebih 4 bulan beribadah. Beribadah tanpa henti. Tidak sempat main-main. Tidak sempat ngupi-ngupi rokok-rokokan ini. 83 tahun lebih 4 bulan ibadah terus. Ternyata lebih utama umat Nabi Muhammad beribadah 1 kali bertepatan Lailatul Qadar. Maka darinya kita harus berusaha bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya beribadah bertepatan Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu turun? Apa setiap bulan? Ya enggak begitu saja, enggak begitu. Lailatul Qadar itu turunnya cuman bulan Ramadan. Kapan? Pada umumnya 20 ke atas. Apa itu tanggal 21, apa 23, 25, 27 atau 29. Itu yang paling banyak terjadi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bulan Ramadan Lailatul Qadarnya turun di saat tanggal-tanggal ganap. Tidak menutup kemungkinan. Maka dari itu kita harus berupaya. Kenapa Lailatul Qadar itu tidak ditampakkan? Agar umat ini berupaya, berantusias untuk mewanti-wanti bertepatan Lailatul Qadar. Itu saudaraku, bahwa beribadah Lailatul Qadar, tepat malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan yang dilakukan orang Bani Israel yang kata sebagian ahli tarikh adalah Sam'un Al-Ghazi. Kalau ingin tahu cerita Sam'un Al-Ghazi, video sudah saya lantunkan tapi mungkin belum berangkat atau kisang yang sang budaya yang bong. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.